Heboh Yusril Iza versus Egy Sujana gegara gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Dicabut itu kenapa bang? Dicabut bang? Aku juga kaget juga tuh. Ya, jadi begini kan. Sebagai lawyer itu kan kita punya prinsip membela klien itu harus menang mutlak. Yang kalau tidak menang sebagian, kalau tidak draw, kalaupun kalah menunda kekalahan. Makanya kenapa kita banding kasasi kalaupun sudah kalah, itu bagian dari strategi untuk menunda kekalahan. Paling tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan karena masih ada upaya hukum. Nah, dalam kasus Bambang Tri, strategi kami adalah bukan dalam konteks menunda kekalahan, bukan dalam konteks untuk menang sebagian, tetapi kami ingin fokus bahwa masalah ini jangan dulu masuk ke pokok perkara, sehingga suatu saat digugat lagi masih bisa. Karena segala sesuatu dia tempuh dalam perspektif hukum, harusnya Bambang Tri itu tidak boleh ditahan. Walaupun dengan alasan lain, apa alasan lain, orang lagi di perdata, ini kan perdata. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi kalau berhimpitan perdata dengan pidana, perdata harus didahulukan, nggak boleh ada pidana. Nah, ini kan di-ignore gitu loh, diambil aja, ditahan aja. Sementara kita butuh untuk tampilkan. Nah, harusnya kalau kemarin Bambang Tri tidak ditahan, kan akan lain ceritanya, pembuktiannya akan bisa nampak langsung di pengadilan. Kan itu soalnya, kenapa tiba-tiba beberapa saat sebelum pengadilan dimulai, beberapa pekan, kok ditangkap gitu, dengan pasal yang masih sumir gitu, penodaan agama kalau nggak salah ya, penistaan agama, sebelah mana gitu, sampai sekarang kita belum dapat penjelasannya gitu. Kan mereka Bambang Tri dan Gus Nur itu melakukan mubahalah gitu, di sebelah situnya kan yang dijadikan persoalan, tapi apanya gitu, ya itu yang kita nggak mengerti gitu. Kan mubahalah juga ya banyaklah sudah dilakukan oleh beberapa pihak ya di Indonesia. Pencabutan gugatan ijazah palsu oleh kubu penggugat yakni Bambang Tri dan kuasa hukumnya jadi perhatian publik. Hal ini semakin jadi sorotan setelah advokat kenamaan Yusril Iza Mahendra melontarkan respons yang mana menyoroti pihak kuasa hukum yang dianggap tak siap dengan pembuktian. Advokat kondang Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri akhirnya merespons Yusril dengan salah satu poinnya yakni menduga Yusril gagal dapat job dari Jokowi karena gugatan ini dicabut. Mengenai saling respon dua advokat kenamaan pada masalah ijazah palsu Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Refli menganggap bahwa sebenarnya terdapat titik temu dari keinginan dua advokat kenamaan itu, yakni pembahasan ijazah palsu Jokowi diselesaikan secara hukum agar tak terjadi debat kusir di masyarakat. Refli pun menilai bahwa respon Yusril melalui tulisannya yang tersebar berisikan poin-poin berimbang, seperti bagian dari mana Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mempersoalkan penangkapan Bambang Tri saat heboh kasus ini meski diklaim tidak ada kaitannya. Sedangkan di pihak Egy Sujana, Refli menilai tidak ada perbedaan mendasar soal penyelesaian heboh ijazah palsu Jokowi ini. Hanya saja berdasarkan konferensi pers sebelumnya, tim kuasa hukum Bambang Tri mengaku dengan kliennya ditangkap, maka proses pembuktian akan sulit terutama untuk menembus saksi terkait. Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Tri Mulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Tri Mulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima
Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu, tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui di kediamannya Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2022. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan MR Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Informasi pentingnya SMPP 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, secara psikologis, stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40, SMA Negeri 6 Surakarta, bahkan di badge seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1985, 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-temannya seangkatannya, termasuk Jokowi, lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40. Joko melanjutkan dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Namun kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari orang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah itu, duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Setelah berhasil mengkonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA Negeri 6 Surakarta Senin 17 Oktober 2022. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo, tertera sejumlah informasi mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemborkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri sempat melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022 terkait ijazah Jokowi. Bambang menggugat Jokowi ihwal duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592
592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi